Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bu Yusrina tentunya dalam pelajaran biologi. Ibu berharap semoga kalian masih selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan sebelum memulai pembahasan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan catatan kalian, siapkan semangat dan siapkan diri kalian untuk pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada minggu lalu, pada pembahasan video pembelajaran yang Bu Yusrina paparkan, sudah membahas mengenai sejarah penemuan sel yang akhirnya memunculkan berbagai macam teori sel yang dicetuskan, yang dikemukakan oleh para ahli dan para ilmuwan, serta apa itu sel, kemudian ada struktur sel dan juga perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik secara umum. Sel itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup dan juga ada 3 poin penting ya. Sel sebagai unit fungsional, struktural, dan herediter. Nah, pada video pembelajaran kali ini Bu Yusrina akan membahas mengenai sel eukariotik yang secara spesifik seperti sel tumbuhan dan sel hewan. Apa saja strukturnya, kemudian ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, dan ada juga mekanisme transport pada membran sel. Yuk kita lanjutkan pembahasan di video ini. Nah, di sini ada kemarin sudah dikatakan ya bedanya sel eukariotik dan sel prokariotik berdasarkan adanya karioteka atau kariot ya. Jadi membran inti atau inti sel. Kalau prokariotik itu tidak memiliki inti sel sehingga juga tidak memiliki namanya membran inti sel. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh ini namanya sel bakteri kan ya. Nah, sel bakteri ini ada sel bakteri dan juga cyanobacteria ya, ganggang atau alga hijau biru itu tidak memiliki inti sel dan juga membran inti sel sehingga yang namanya materi genetiknya ya, plasmidnya maupun DNA-nya sirkuler sehingga terurai atau tersebar, tidak terpusat ya, karena tidak ada inti sel itu. Ya, kemudian kita lanjut sekarang membahas tentang sel eukariotik, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Lanjut ya. Nah, di sini ada sel tumbuhan, merupakan sel eukariotik ya. Sel tumbuhan, sel eukariotik. Di sini paling perbedaan yang mencolok adalah kenapa tumbuhan itu berdiri tegak, kaku dan kokoh. Ya, karena dia punya struktur yang namanya dinding sel. Nih ya. Ini dinding selnya nih. Ya, ini dinding selnya. Makanya dia tegak, dia kokoh, kaku, itu ada dinding selnya. Nah, di tepi-tepi dinding selnya ini ada yang namanya struktur namanya plasmodesmata nih. Ya, itu celah-celah atau lubang kecil. Plasmodesmata itu adalah lengan-lengan sitoplasma
Dia itu fungsinya nanti untuk komunikasi, interaksi antar sel, ya, berfungsi untuk pengangkutan zat. Tuh, itu plasmodesmata tuh ya. Hanya ada di sel tumbuhan, tepatnya di tepi-tepi, bagian tepinya dinding sel. Ya, kemudian ada kloroplas. Ya pasti tahu ya, klorofil, zat hijau daun. Kemudian ada sampai di bagian yang terkecil sekali, yaitu di sini ada peroksisom. Ya, peroksisom itu nanti sebetulnya ada glioksisom juga ya, badan mikro namanya. Badan mikro itu ada peroksisom dan juga ada glioksisom yang dipunyai oleh tumbuhan, dua-duanya punya. Kita lanjut ke sel hewan. Nah, ini ada sel hewan. Sel hewan juga sel eukariotik. Di sini berbeda ya, struktur selnya bisa dilihat. Eukariotik pastinya sudah ada nukleusnya atau inti selnya ya. Ini inti selnya nih. Ya, ini inti selnya yang terpusat semua pengendalian kegiatan sel, pengaturan kegiatan sel itu inti sel yang mengerjakan ya, yang menghandle. Ya, di dalam inti sel itu ada membran inti sel ya, selubung nukleus itu membran inti sel, dan juga ada nukleolus, anak inti. Nih, anak inti ya. Anak inti yang paling terkecil. Anak inti itu di dalam anak inti tersimpan materi genetik kita ya, kromosom, DNA, RNA, gen itu ada di anak inti atau nukleolus, dan juga ada cairan nukleus, cairan inti sel aturan ya, nukleoplasma namanya. Kemudian tidak ada namanya dinding sel ya, tidak ada. Kemudian muncul ada, kalau di sel hewan tuh ini ada sentriol, ada lisosom. Nah, ini ada yang terkecil ya. Struktur yang paling kecil tetap ada, ini badan mikro. Sel hewan hanya punya peroksisom. Ya, peroksisom. Kemudian yang beda lagi di sini sel hewan punya ini. Nih. Ya, itu namanya adalah flagellum atau flagella dan cilia. Bisa punya keduanya, bisa juga salah satu. Itu untuk motilitas atau pergerakan seluler. Ya, sel hewan itu punya, sel tumbuhan tidak punya. Ya, baik. Lanjut saja. Nah, di sini ada perbedaan struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, yang pertama di sini ada dinding sel. Ya, ada dinding sel. Pasti yang memiliki dinding sel siapa? Yaitu sel tumbuhan. Sel hewan tidak mempunyai atau tidak memiliki yang namanya dinding sel ya. Makanya sel hewan itu tidak kaku ya. Kita kan bisa bergerak bebas ya. Tidak ada dinding sel. Kemudian lisosom. Ya, lisosom itu sel tumbuhan tidak memiliki yang namanya lisosom. Lisosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Fungsinya untuk apa ya, Bu? Ya, fungsinya nanti si lisosom ini untuk pencernaan intrasel. Ya, itu untuk mencerna intrasel. Dia ya dibentuk oleh badan Golgi. Nah, kemudian ada sentrosom tadi ya, atau sentriol. Sentriol atau sentrosom itu sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, tetapi sel hewan memiliki sentriol. Karena untuk apa? Kalau sentriol ini nanti perannya untuk orientasi arah pada saat dia melakukan pembelahan sel. Ya, pembelahan sel. Jadi adanya pada sel hewan, nanti dia
ingin menjadi apa? Sel somatik kah? Ya, sel tubuh kah? Atau sel germinal atau sel gamet kah? Itu sentriol atau sentrosom yang berperan. Kemudian ada plastida. Di sini ibu hanya ambil contohnya satu, yaitu kloroplas, yang di dalamnya pasti ada klorofil, zat hijau daun, pastinya dimiliki oleh sel tumbuhan, sel hewan tidak memilikinya. Plastida ini sebetulnya ada tiga macam atau 3 jenis ya. Plastida itu ada kloroplas, dia berisi zat hijau daun, ada leukoplas, dan juga ada kromoplas. Kromoplas itu pigmen warna-warni ya. Makanya tumbuhan itu kenapa daunnya ada yang berwarna-warni juga. Jadi itu namanya plastida. Kemudian di sini ada vakuola. Vakuola, sel tumbuhan itu bisa dilihat tadi gambar strukturnya ya. Gambar struktur sel tumbuhan ada vakuola besar terlihat secara jelas. Tetapi sel hewan itu karena ukurannya sangat kecil sekali vakuolanya, maka dianggap juga tidak memiliki, dia tidak ada ya, tidak ada yang namanya vakuola. Kemudian plasmodesmata. Plasmodesmata ini dimiliki oleh sel tumbuhan saja ya, tadi sudah ibu jelaskan juga ya di slide sebelumnya. Gambar struktur sel tumbuhan, dia ada di tepi-tepi dinding sel. Itu adalah lengan-lengan sitoplasma untuk komunikasi, interaksi antar sel. Ya, kalau sel hewan tidak ada. Kemudian ada flagel dan ciliat. Nih, tadi ya dimiliki oleh sel hewan saja. Sel tumbuhan tidak memiliki yang namanya flagel dan cilia. Kemudian yang terakhir ada badan mikro tadi. Struktur yang sangat kecil ya di struktur sel tumbuhan maupun sel hewan ya. Badan mikro itu ada 2 yang ibu bilang tadi, peroksisom dan glioksisom. Kalau tumbuhan itu memiliki keduanya, tetapi kalau sel hewan memiliki peroksisom saja ya. Jadi kalau peroksisom itu nanti perannya untuk, karena dia punya enzim oksidatif dan juga katalase, dia bisa menguraikan senyawa zat beracun, yaitu hidrogen peroksida ya, H2O2, nanti diuraikan tuh menjadi senyawa yang bermanfaat bagi sel itu sendiri, yaitu nanti H2O2 akan dipecah menjadi H2O dan O2. Itu fungsinya peroksisom. Peroksisom juga kalau pada tumbuhan itu bisa menguraikan asam glikolat hasil fotosintesis. Ya, juga berperan penting nih pada fotorespirasi kalau peroksisom pada sel tumbuhan. Kalau glioksisom punya sel tumbuhan saja ya. Karena kalau glioksisom itu berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi karbohidrat atau sebaliknya. Ya, jadi tumbuhan kan tidak ada ya yang seperti hewan, seperti manusia yang gemuk, gendut ya, karena cadangan lemak ya banyak di biji ya, biasanya ini mengandung lemak. Lemak itu bisa diuraikan menjadi energi, karbohidrat. Ya kalau sel hewan tidak memiliki, ya peroksisom saja dia memilikinya. Yuk lanjut kembali. Yaps, di sini ada struktur membran sel. Ya, struktur membran sel ini bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini, dia itu ada struktur-strukturnya. Yang paling menonjol struktur membran itu ada 2 lapisan. Ya, ini ada 2 lapisan ya nih.
dua lapisan ini makanya dikatakan bilayer, dua lapisan, karena tersusun komponen utamanya adalah lipid dan protein dan juga fosfat, makanya fosfolipid bilayer ya, karena ini bagian ekor-ekornya nih yang warna pink-pink ini, warna pink-pink itu adalah lipidnya ya. Kalau kepalanya nih yang bulat-bulat ini, itu adalah fosfatnya ya. Kemudian ada yang kuning-kuning itu struktur rantai karbohidrat. Kalau dia menempel atau berikatan dengan lipid dikatakan glikolipid. Kalau rantai karbohidratnya berikatan dengan protein, karena di sini berikatan dengan protein, ini namanya protein integral ya, karena dia besar ya, melewati dari atas sampai bawah, menembus struktur hidrofobik yang ekor-ekornya ini, makanya namanya pusatnya protein integral atau protein pusat. Karena rantai karbohidrat menempel atau berikatan pada protein integral, maka dikatakan glikoprotein integral. Nah, kalau yang ini protein periferal atau protein perifer, protein tepi atau samping ya. Nah, ini ada kolesterol ya, yang kuning-kuning di sela-sela lipid itu ya. Yang kuning-kuning tuh di sela-sela lipid, yang ekor-ekornya ada warna kuning kan, itu namanya kolesterol. Kolesterol itu fungsinya bisa menjaga lipid agar tetap dalam keadaan cair. Kenapa ya membran sel itu harus dua lapisan, Bu? Ya, karena bisa membatasi atau mengatur, dia bisa memberikan lalu lintas nih, zat-zat apa saja yang bisa masuk atau keluar dari atau melalui membran sel ini ya, karena kan ada senyawa yang polar, non-polar, hidrofilik maupun hidrofobik itu tidak sembarangan bisa masuk maupun keluar. Jadi kenapa dia harus dua? Karena kan lingkungan ini kalau sudah di sini itu kan lingkungan luar sel ya, luar sel. Kalau yang di sini lingkungan dalam sel ya, lingkungan dalam sel itu berarti interaksinya juga harus dibatasi, makanya harus ada dua layer atau dua lapisan itu ya. Di luar sel itu kalau yang kepalanya nanti buat molekul-molekul yang polar, kalau yang ekornya ini nanti masuk ke dalam untuk molekul-molekul yang non polar atau molekul yang hidrofobik. Nah, di sini ada sifat-sifat membran, ada permeable, selective permeable, dan impermeable. Kalau permeable nih berarti semua zat itu bebas bisa masuk maupun keluar. Yang dari luar, yang dari dalam bisa keluar, yang dari luar bisa masuk. Kalau selektif atau semi permeable hanya zat-zat tertentu saja nih yang bisa masuk maupun keluar melalui membran sel. Kalau impermeable itu tidak sama sekali bisa melewati atau menembus, makanya nanti harus ada penggunaan bantuan ya, bantuan ligan, protein reseptor, protein pembawa, dan juga transport aktif itu nanti, karena impermeable itu tidak bisa ditembus ya, dia sifatnya tidak bisa dilewati zat, mau yang masuk maupun yang keluar itu tidak bisa. Nah, kita lanjut. Di sini ada struktur, wow ya, fosfolipid.
struktur fosfolipid. Fosfolipid itu berarti fosfat dan lipid ya, fosfat dan lipid. Fosfatnya itu adalah bagian kepalanya nih, yang bulat, itu fosfat, dan kalau yang ke bawahnya tadi ya, yang ekor-ekornya tuh, itu adalah lipidnya ya, gliserol, asam lemak sederhana itu. Nah, kalau yang bagian kepalanya berhubungan dengan molekul-molekul yang polar seperti air ya, etanol ya, itu polar. Bagian kepala itu sifatnya hidrofilik, dia tuh suka air ya, hidrofilik ya, filik itu suka air. Kalau bagian ekornya nih kebalikannya, hidrofobik, sifatnya hidrofobik ya. Kalau kepalanya hidrofilik, kalau ekornya sifatnya hidrofobik, dia takut air. Jadi makanya dia berhubungan dengan molekul-molekul yang non polar dan juga molekul-molekul yang tidak bermuatan serta molekul yang lebih kecil ya. Itu bagian ekornya. Nah, itu tadi ya, diperbesar struktur fosfat dan lipidnya ya, fosfolipidnya tadi, yang bulat-bulat kepalanya dan ekor-ekornya. Kita sekarang lanjut. Nah, ini ada mekanisme transport pada membran sel, dibagi ada transport pasif dan juga ada transport aktif. Kalau transport pasif itu tidak memerlukan energi atau ATP. ATP itu adalah energi sel ya, bentuk energi sel yang bisa diterima dan digunakan untuk keperluan sel yang lainnya, metabolisme. Kemudian tidak melawan gradien konsentrasi ya, artinya itu tidak melawan arah atau alur konsentrasi nih, dia tetap dari yang tinggi ke yang rendah ya. Sedangkan kalau transport aktif di sini memerlukan energi atau ATP ya, karena nanti dia harus menembus ya, harus melewati, masuk ke membran yang permeabel tadi, sehingga dia juga namanya dikatakan melawan gradien konsentrasi, melawan arus atau alurnya ya, karena pindah dari yang konsentrasi rendah, konsentrasi zat yang rendah ke konsentrasi zat yang tinggi. Lanjut. Di sini ada bagan mekanisme transport pada membran sel ya. Tadi substansi yang melalui membran sel itu bisa ditransport. Ya, jadi sel itu kan butuh nutrisi ya untuk melakukan kegiatan selnya ya. Yang tadi untuk mewujudkan unit struktural, fungsional, dan herediter, makanya harus ada zat nih yang masuk maupun yang keluar. Dengan cara apa? Ditransport nih melalui si membran ini. Ada secara pasif dan aktif. Kalau pasif, dibagi lagi, dia ada osmosis, ada difusi. Kalau aktif, ada endositosis, eksositosis, pompa ion, dan transport. Difusi jangan lupa nih, ada 2 lagi loh gitu ya. Difusi dipermudah dengan saluran protein dan difasilitasi dengan saluran protein pembawa atau carrier protein. Ya, sekarang kita lihat penjelasan osmosis. Nah, osmosis bedanya dengan difusi. Kalau osmosis itu adalah difusi zat pelarut dia ya, zat pelarut yang terlibat hanya zat-zat cair saja, kemudian pindah dari konsentrasi yang hipotonik atau encer atau rendah ke konsentrasi yang hipertonik ya, pekat atau konsentrasinya tinggi, dan juga melalui yang namanya membran selektif atau semi permeabel. Sedangkan difusi itu adalah pergerakan acak partikel-partikel zat terlarut. Difusi itu berarti
zat terlarutnya ya, larutannya, zat terlarutnya, dan juga melibatkan bisa zat cair, padat maupun gas. Ya, dan pindah dari konsentrasi yang hipertonik atau pekat atau konsentrasinya tinggi ke konsentrasi zat yang hipotonik atau encer, atau konsentrasi zat itu rendah dan bisa melalui membran maupun tidak nih. Lanjut, di sini ada peristiwa osmosis. Ibu ambil di sini contoh pada sel hewannya itu pada sel darah merah ya. Kalau pada ini sel tumbuhan dan sel tumbuhan. Ya. Di sini osmosis. Kita lihat ini sel darah merah diletakkan di larutan atau kondisi konsentrasi cairan sel maupun cairan di luar sel itu seimbang ya. Tidak hyper, tidak hipo, tidak pekat, tidak encer, itu seimbang isotonik, makanya dia bentuknya tetap seperti itu. Nah, kalau yang ini sel darah merahnya itu ditempatkan pada larutan di luar sel ya. Ditempatkan, jadi di luar selnya itu, cairan di luar selnya itu bersifat hipertonik ya, atau pekat atau tinggi. Tadi kan osmosis itu pergerakan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ya. Nah, ini cairan yang ada di luar sel itu tinggi nih keadaannya. Nah, beda kalau di dalam sel itu kebalikannya, malah rendah. Makanya cairan sel, air yang ada di dalam sel itu bergerak menuju luar sel. Ya, bergerak menuju luar sel, keluar menuju luar ya. Keluar dari sel. Makanya karena banyak cairan sel yang keluar, sel itu plasmanya akan menyusut sehingga dia itu selnya mengerut. Peristiwanya namanya krenasi ini ya. Krenasi ini. Ya, peristiwanya namanya krenasi. Tuh ya, jadi plasma itu mengerut karena cairan sel itu menuju ke luar ya, menuju ke zat yang lebih tinggi. Kemudian kalau di sini bisa dilihat, ini berarti selnya ditempatkan, cairan di luar sel itu keadaannya adalah hipotonik. Ya, berarti rendah. Ya, cairan yang ada di luar selnya itu berarti ini sel darah merah ditempatkan di cairan sel yang keadaannya hipotonik, rendah, encer. Ya, berarti kalau di dalam selnya ini dia itu cairan selnya hipertonik, berarti tinggi ya, karena tadi osmosis rendah ke tinggi, berarti tadi karena dia ditempatkan di konsentrasi zat yang rendah, makanya cairan yang ada di luar pada masuk ke dalam selnya ini sehingga menghasilkan sel yang membengkak atau mengembang. Karena tidak seperti sel tumbuhan yang memiliki dinding sel, makanya sel darah merahnya lisis atau pecah, namanya hemolisis, lisis ya, karena tidak bisa menahan nih kelebihan air yang masuk terus menerus, membengkak hingga lisis namanya. Nah, kalau sel tumbuhan di sini kalau ditaruh di larutan yang hipertonik, dia mengerutnya plasmanya saja ya. Karena ini dinding sel nih. Ini dinding selnya
ya, dinding sel tetap, hanya plasmanya saja, membran plasmanya yang mengerut nih, yang mengerut ya. Kalau ini kan di sel hewan itu semuanya mengerut ya, kan. Kalau ini namanya plasmolisis, jadi plasmanya lepas dari dinding sel ya, lepas, namanya plasmolisis. Nah, ini sel tumbuhan yang berada di lingkungan yang seimbang ya, tetap kan, seperti itu keadaan selnya, bentuknya. Nah, kalau yang ini diletakkan di larutan yang hipotonik sel tumbuhannya. Kalau di sel hewan tadi tidak bisa menahan karena tidak punya dinding sel, akhirnya dia lisis atau pecah. Beda dengan sel tumbuhan yang punya dinding sel ya. Nih, dinding selnya dia punya dinding sel. Dia punya dinding sel sehingga dia bisa, walaupun mau terus-terusan air masuk atau cairan masuk ke dalam sel tumbuhan ini, dia bisa mempertahankan tekanan selnya, bisa mempertahankan bentuk selnya, namanya turgid. Nih, turgid atau turgiditas, dia mempertahankan bentuk sel dan tekanan selnya sehingga tidak pecah karena ada dinding sel itu ya. Istimewa sekali sel tumbuhan. Baik, kita lanjut. Di sini ada difusi. Difusi itu ada dipermudah dengan saluran protein dan difasilitasi dengan saluran protein pembawa, carrier protein. Seperti misalkan ini transportasi difusi pada ion kalium. Ion kalium yang banyak di cairan ekstraseluler ya, di lingkungan luar, kemudian masuk. Ini tuh saluran protein ya, yang bertindak sebagai saluran protein itu adalah protein integral yang ada di struktur membran sel tadi ya, protein integral. Ya, ion kalium masuk ke dalam sel melalui saluran protein ini. Jadi masuk melalui saluran protein dan ini ada difasilitasi. Bedanya protein integral yang bertindak sebagai saluran protein maupun protein pembawa, itu bedanya kalau di saluran protein ya dia hanya sebagai saluran saja, ya sudah masuk saja, dia menjemput ya, dia itu ditumpangi oleh si ion kalium itu, masuk lewat saja, lewat situ, ibarat jembatan lah ya. Nah, kalau protein pembawa, di sini protein integralnya itu harus menyesuaikan bentuknya. Ya, berubah dia bentuknya seperti zat yang ingin ditransportasikan ke dalam sel. Di sini contohnya ada glukosa ya. Glukosa, maka dari itu si protein pembawanya ini harus disesuaikan, berubah bentuk menjadi seperti si glukosa ini, kemudian dibawalah ke lingkungan dalam sel. Glukosa masuk ke lingkungan dalam sel, seperti itu ya. Lanjut saja, ada endositosis. Endositosis ini ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Kalau fagositosis ini adalah, kalau endositosis itu adalah peristiwa pembentukan kantung membran sel karena ada transfer larutan atau partikel ke dalam sel ya. Nih, kantungnya melakukan invaginasi, pelekukan sehingga nanti dibungkus. Ya, kalau fagositosis itu molekulnya lebih besar, dibungkus sehingga jadi seperti ini, dibawa ke dalam. Ya, kalau pinositosis itu molekulnya lebih kecil. Ya, kalau pinositosis itu seperti pada sel-sel darah putih, epitel usus, makrofag hati itu. Ya, kalau endositosis diperantai reseptor itu ini yang seperti ketapel hijau-hijau ini, itu
membutuhkan namanya ligan ya nak ya, ligan. LIGAND, ligan, hormon-hormon tertentu yang dapat berkombinasi dengan reseptor atau molekul pembentuk sel sehingga dia bisa menstimulasi zat-zat yang ingin masuk dan reseptornya sama, ya sudah dibawalah ke dalam sel. Kemudian ada eksositosis. Eksositosis itu tadi kalau endo itu masuk berarti zatnya itu masuk ya ke dalam sel. Kalau eksositosis itu keluar ya. Kalau eksositosis itu proses keluarnya suatu zat keluar sel, biasanya ini sekresi hormon ya. Pokoknya semua proses sekresi dalam tubuh merupakan proses eksositosis ya, dibawa oleh namanya vesikel. Dia seperti pada pankreas, sel-sel pankreas menghasilkan hormon insulin kan ya. Nah, berarti vesikel membawa nanti hormon insulin ke luar sel untuk ditransportasikan ke sel-sel yang lainnya yang membutuhkan ya. Itu namanya eksositosis. Kemudian ada pompa ion. Ya, ini transport aktif selanjutnya yaitu pompa ion. Ada transport ion melewati membran sel yang melawan gradien konsentrasi. Biasanya ada di ion Na+, natrium, dan K+, atau kalium di dalam tubuh. Ini mekanismenya seperti itu. Lanjut saja, ada transport aktif, kotransport. Nah, kotransport ini adalah pompa yang membutuhkan ATP ya. Dia itu bisa mentransport zat terlarut spesifik dan juga ikut menggerakkan transport zat terlarut yang lainnya ya. Jadi dia itu transport zat terlarut yang spesifik tapi juga bisa mengaktifkan transportasi zat terlarut yang lainnya. Di sini ada dua jenis, ada simpor dan antipor. Ya, kalau simpor itu bedanya kita lihat lagi. Nah, simpor itu berarti dua zat. Ini simpor ya nak. Simpor itu dua zat terlarut ditransportasikan dalam arah yang sama. Kalau antipor ini adalah dua zat terlarut ditransportasikan dalam arah yang berlawanan ya, seperti contohnya antipod kalsium dan natrium di dalam otot ya. Bisa dilihat kan, ini berarti yang searah nih, yang mentransportasikan dua zat yang searah itu namanya tadi adalah simpor ya. Berarti kalau ini yang namanya antipor ya. Antipor itu berlawanan, dia misalkan kalsiumnya yang keluar, Na-nya yang masuk, atau sebaliknya. Kalau yang simpor ini sama-sama masuk semuanya dua zat terlarut itu, seperti itu. Baiklah, sekian Ibu cukupkan terlebih dahulu pembahasan pada video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.